Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghitung luas dan volume tabung pada susu kental manis ini. Nah, ini kan kalengnya berbentuk tabung ya, jadi kita akan mencari luas dan volumenya menggunakan metode integral. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa sih nggak pakai luas dan volume tabung aja? Nah, karena dasarnya itu dari integral. Integral adalah cara menjumlahkan tiap irisan-irisan kecil dari bawah sampai atas tabung. Begitu juga dengan luasnya. Jadi, langsung aja ya simak pembahasannya. Nah, tadi kenapa kita dapat jadi itu 3,7? Ya, tadi kita kan udah nentuin kelilingnya kan. Kalau kita ukur itu kita dapat 23. Lalu kita masukkan ke rumus keliling lingkaran. Jadi teman-teman di sini untuk menghitung volume dari kaleng susu tersebut, kita akan permisalkan si kalengnya dengan suatu grafik ya, grafik dari tabung. Dari sini kita udah buat grafik ini dalam koordinat kartesius yang mana ada sumbu X, Y, dan Z. Nah, kita bisa lihat kalau di sini si R-nya itu ada di titik dari titik 0 sampai titik 3,7 karena dia berjarak 3,7 cm. Yang berarti dia ada di jarak dari 0 sampai 3,7. Kemudian untuk tingginya itu dia ada di 0 sampai 8,1 karena dia jarak tingginya 8,1 sehingga dia berada dari titik 0 sampai titik 8,1. Nah, di sini kita punya rumus dari integral 53 yang bisa digunakan untuk mencari volume dari benda yang melingkar atau benda yang berputar lah ya. Seperti itu istilahnya. Nah, di sini ada integral 53 F R, theta, Z, dV. R ini adalah jari-jari, theta ini adalah untuk sudutnya, dan Z adalah untuk sisi yang lurusnya, yang tegaknya, yaitu tingginya. Nah, lalu dV di sini bisa kita ubah menjadi RdR, dz, dθ. Yang mana RdR, dθ ini merupakan rumus dari integral polar yang untuk menghitung lingkaran, sedangkan dz ini dibutuhkan untuk tingginya karena ada sisi yang lurusnya. Kemudian kita akan menentukan batas-batas dari integralnya itu terlebih dahulu. Pertama kita akan menentukan batas dari si R-nya. Batas dari R-nya, batas R itu karena dia berada di titik 0 sampai 3,7, jadi batasnya itu 0 sampai 3,7. Kemudian batas dari Z-nya atau tingginya karena dia berada dari 0 sampai 8,1, jadi batasnya itu 0 sampai 8,1. Kemudian untuk batas dari tetanya, teta ini kan sudut ya. Sudut di sini tuh berarti si lingkarannya. Nah, karena kaleng yang kita hitung itu jumlahnya karena kaleng yang kita hitung itu penuh ya, atau kita hitung seluruhnya, jadi lingkarannya itu bulat sempurna dan tidak terpotong, sehingga dia memotong semua sumbu, berada di semua kuadran 1, 2, 3, 4, yang mana kalau berada di semua kuadran itu dia sudutnya itu adalah 360 atau 2pi, yang berarti dia batasnya itu adalah 0 sampai 2pi. Kemudian di sini kita akan permisalkan fungsi dari tabung ini sebagai 1. Kenapa kita permisalkan fungsinya sebagai 1 bukan X tambah Y tambah Z seperti itu? Karena kita mau menghitung dari volume tabungnya, volume kalengnya itu sendiri, bukan isi dari kalengnya. Jadi bukan menghitung massa atau berat dari susunya, tetapi kita akan menghitung volume ruangannya doang. Jadi kita permisalkan dengan 1 seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui rumus integral yang digunakan untuk menghitung volume tabung, yaitu integral 53 1 F dr dz dθ, langkah selanjutnya adalah memasukkan batas-batasnya untuk mengintegralkannya, mengintegralkan fungsi tersebut. Di sini Yosi udah nyari batas-batasnya tadi, jadi kita tinggal masukin aja. Kenapa batasnya itu dimulai dari 0? Karena nggak ada sumbu yang memotong si fungsi tersebut. Nah,
tetanya itu ada di tengah atau ada di akhir, hasil perhitungannya itu tidak akan sesuai gitu. Nah selanjutnya yang pertama kita mengintegralkan si 1R atau R ini. Nah rumus integral itu sendiri tuh 1/n plus 1 x pangkat n plus 1. Jadi kita langsung aja masukkan rumusnya di sini dengan R sebagai x dan 1 sebagai r dengan batas 0 sampai 33,7 dz dθ. Kita udah dapat hasil integralnya itu 1/2 r kuadrat dengan batas 0 sampai 3,7 dz dθ. Nah, langkah selanjutnya itu kita mensubstitusikan batas bawah dan batas atasnya ke dalam sini. Jadilah seperti ini. Tapi kalau dengan kasus ini kita bisa langsung hitung hasil substitusi batas atasnya aja, karena batas bawahnya itu 0, jadi mau di gimana pun hasilnya bakal 0. Nah di sini kita sudah menghitung dan sudah dapat hasilnya adalah Kemudian yang ini diintegralkan menjadi ini, dan karena dia ini konstanta, jadi dia ambil variabel z dari dz-nya. Kemudian z-nya ini disubstitusi oleh 8,1, kemudian dikali oleh 6,845 yang akan menghasilkan 55,4445 dθ. Kemudian yang ini juga diintegralin lagi dengan batas atas 2pi dan batas bawahnya 0. Sama seperti yang tadi, θ-nya juga disubstitusi oleh 2pi yang akan menghasilkan 55,4445. Kemudian 55,4445 ini dikali sama 2pi yang hasilnya adalah 110,889 pi. Di sini kita pakai pi-nya itu pi 3,14. Terus pi-nya ini kita kali sama yang ini akan menghasilkan 348,19146 cm kubik. Oke guys, sekarang kita ke soal selanjutnya. Di sini tuh ada luas selimut kaleng. Nah, di sini tingginya itu 8,1 sebagai Y, panjangnya 23 sebagai X. Kalau dulu kita kesini nih. Nih, kan kalau tabung dibuka kan jadi persegi panjang gini kan. Tingginya 8,1 sebagai Y, panjangnya 23 sebagai X. Nah, untuk mengerjakan ruas selimut kaleng ini, kita hitung dengan rumus integral lipat 2 dx dy. Dengan integral ini kita masukkan batas-batasnya 0 sampai 8,1, 0 sampai 23 dengan fungsinya 1. Nah, terus kita hitung dulu yang dx nih. Kita hitung dulu yang dx. Nih, yang x dengan batasan 0 sampai 23 dy. Terus kita substitusikan 23-nya ke sini. Terus jadilah 23 dy. Terus kita gunakan lagi cara yang sama. Ini 23-nya diintegralkan lagi sehingga menghasilkan 23y dengan batas 0 sampai 8.